Apa ini? Podcast Matamu. Lo harus tahu guys, podcast kita yang kemarin yang tentang gentle and gentleman yang berhasil mendatangkan Gladys Kids ini sudah mendapatkan viewer 11 dulu terakhir gue lihat 11. Hebat lah. Iya, 11. Itu udah keren di kampung-kampung itu. Gila, gue langsung hitung gitu 42 menit kali 11, oh dapat segini. Jauh masih cuy. Nggak gitu cara ngitungnya, Pak. Jauh. Jadi Nunggu sampai 4.000 jam tuh jauh. by the way guys, gua Ya. mau Yuk. kasih berita dulu. Ada yang bad news, ada yang good news. Which one? Oke, Dari mana dulu? Bad newsnya tadi kan udah gua oke tuh sama narasumbernya. Ternyata narasumbernya tidur nih. Gua telepon nggak diangkat-angkat. kejadiannya sama gak kayak gue? Dia minta lihat podcastnya dulu. Enggak, dia cuman bilang, tapi aku nggak bisa ngelucu. Nggak apa-apa, nggak perlu lucu, yang lucu kita. Aku seneng tuh kalau dia lucu-lucu. Oke. Dia suka jokes. Pasti perempuan. Kalau aku kamu Iya, pasti pokoknya. perempuan. Emang kita bukannya yang perempuan kita cari dari kemarin? Oh, gitu ya? Nah, sebenarnya Bebas. Oh bebas. Ya Allah, kalau bebas mah gue panggil Jojo dari kemarin. Heh, lu lupa waktu takbiran siapa yang nongol? Oh iya. Tukang somai. Tukang sop. Nah akhirnya bukan bibot namanya kalau nggak bisa apapun itu. Wish. Carilah. Kira ada good newsnya dong. Dapat bintang tamu yang oke banget nih. Buat nyari narasumber mah, buat bibot mah gampang. Lu mah enak, Bot. Oh iya. Ya, lu sih enak, temen lu banyak. Lu sih enak, Kata-kata Lu gua- sih enak. belum nikah, jadi kagak pilih-pilih. Ya. Ih, Itu kan- kagak pakai filter. kata-kata lu mah emang enak itu kalau menurut gue ganggu. Gimana kalau menurut kalian? Ganggu. Ganggunya kenapa? Ya karena gini loh, kalau menurut gue nih, ini penilaian gue pribadi ya. Kalau dibalas kayak lu mah enak single bla 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 bla. Nah terus kalau misalnya lah, emang gue nggak punya perasaan, emang gue nggak punya masalah. Masalah gue sama masa lalu kan, masa lalu kan berbeda kan. Maksudnya mediumnya berbeda gitu. Kalau menurut lu ini gampang, tapi di gue kan belum tentu gampang gitu loh. Kayak misalnya ada satu contoh, lu mah enak bot, lu single lah, gue punya anak 2 atau nggak gue punya anak 3 gitu kan. Itu kayak perasaan gue pengen balikin. Ya lu ngapain nikah anjing kalau misalnya lu nggak mau salah, gitu nggak sih? Ini gue pengen penilaian dari kalian sebagai ekspertisnya Mat Bogel. Tendensinya lebih ke tendensi anjing, bahasa itu tendensi. Tendensinya tuh lebih ke ini ya, berarti lebih ke apa ya? Sebenarnya dia tuh ngerasa resah, dia tuh ngerasa kesel, tapi kekesalannya itu dilemparin ke lo, jadi kayak jatuhnya hampir fitnah gitu ya. Iya, nah, Bukan. tapi bukan fitnah sih. Bukan. Cuman kayak mungkin itu kayak bahasa ngecengin atau ya mocking lah istilahnya kan. Tapi maksud gue Bukan. gimana kalau menurut Gimana? Kembali lagi bersama saya Ilham Fajriansyah. Ada. Lu sih Ekspertis enak ah. agak aja. Gua sih enak, udah tua. Lu sih enak, lahir duluan. Iya. Kalau disalahin gak enak ya. iya betul. Iya. Gimana? Biasanya kata lu sih enak itu ada hasil dari perasaan yang dipendam sejak lama terhadap orang ini gitu. Ada rasa satu iri yang dia pendam udah lama terhadap orang ini. Sampai akhirnya timbullah rasa lu sih enak. Lu sih enak tuh mungkin lu Gimana coba Lucy enak tuh maksudnya gimana? Lucy-nya enak. Iya. Lu sih enak tuh, lu sih siapa lu sih? Nge-freeze. lu Bukan, gua nggak enak ngerti. apa lu sih enak nih. Lu sih enak. Oke, lu sih enak. Ya itu yang gue bilang. Itu karena ada perasaan yang dipendam yang udah lama, mungkin menimbulkan rasa iri terhadap diri lu. Orang bicara lu mah enak, lu sih enak, itu nggak mungkin adalah orang yang baru mengenal lu. Oke.
Ya, Itu pasti orang yang udah lama mengenal lo dan secara diam-diam dia punya rasa iri terhadap kondisi lo saat ini. Oke. Itu yang pertama. Hmm. Yang kedua, bisa jadi kesalahan lu si enak itu biasanya terucap ketika kita memberikan masukan. Oke. Buat siapa nih? Dari siapa nih? Dari kita, dari orang yang mungkin terlalu jauh dari apa yang ekspektasi si orang yang memberikan nasihat ini. Biasanya muncul ketika misalkan gue curhat sama Ilham gitu ya. Gue curhat bla 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 bla, terus tiba-tiba Ilham nimpalin, lu sih enak. Misalkan lu sih enak Gif. Gini. Lu nggak lihat gua sih gitu. Padahal gue cuma pengen cerita doang nih. Tapi lu nggak dengerin, lu balikinnya lu sih enak gitu ya. Iya. Sampai saat ini ketika Gifan cerita sama gua, apa pernah gua mengeluarkan kata lu si enak misalkan? Enggak dong. Enggak. Karena gua nggak punya rasa iri ke Gifan. Iya. Tapi lu pernah iri sama gue ya? Pernah. Pernah lagi. Kenapa jawab enggak? Enggak gitu dong. Karena Bibot dipercaya sama banyak perempuan-perempuan di sana untuk dipeluk-peluk. Sampai saat Itu ini dia tuh. seolah-olah dia adalah tulus. Padahal dia Bibot bukan tulus. Oh, iya. Tapi Lu kepikiran gak sih Bud kalau habis dipeluk-peluk sama orang gitu Bud? gue udah nyaman sih gimana ya? Nggak ada nggak ada kayak kepikiran. Si anjir. Nggak ada kepikiran gimana gitu mau kata-kata Ilham banget tuh. Nggak, back to the topic ya, maksudku gini. Ya. Yang lu si enak itu, tapi kalau gue pribadi ya, kalau konteksnya itu yang ngomong misalnya Cumi, gue udah deket sama dia gitu kan. Nah, kalau dia yang ngomong tuh kayak gue sih nggak masalah, tapi kalau misalnya lo tuh cuman sekedar teman, maksudnya nggak teman deket banget ya, teman tapi ya biasa aja gitu temannya, tapi ngeluarin statement kayak gitu kalau menurut gue jadi annoying. Lu kenapa ngomong kayak gitu? Kayaknya lu punya pengalaman ya Bud. Banyak lu bisa ceritain pengalaman lu apa deh? Kembali lagi, itu karena dari rasa iri atau rasa ketidaksukaan orang itu terhadap diri lo. Makanya timbul kalimat seperti itu, Bot. Dia fake di depan lo, Bot, berarti Yang Bot. selama ini dia pendam. Dan ketika mungkin lagi suasananya seperti apa, terus lo mencoba memberikan pendapat, akhirnya keluarlah rasa iri itu dengan kalimat lo sih enak. Oke, benar, setuju gue. Tapi kalau gitu kita akan invite tamu kita pada malam hari ini dulu ya. Gimana, guys? Boleh dong. Nah, tinggal di-approve aja. Belum ada masukan. Belum. Emang belum ada pemasukan ya? Para viewers baru sebelah. Iya, ntar sabar. Apa-apa lah ya, yang penting kita eksis dan Iyalah. sudah ada surprise. Dikit lagi ada sponsor masuk buat tinta. Iya benar. Kenapa kok tinta? Ya dari Gipan kan nanti kan. Oh ya tinta. Jadi nanti kita Mau dipakai buat apa? Jadi nanti kita nuangin gitu buat ke muka kita. Terus kita bilang gini, tintanya susah hilang. Siapa nih buat? Hai. Astagfirullahaladzim. Karina dia. Ya. Mbu Nina. Hai. Wih. Pakar nih. Pakar. Apa kabar Gifan Kailham? Baik dong. Baik. Sehat. Oh Karina. Nih, kita lagi. Apa tuh? Karina nih Karina Airport. Iya. Ya. Udah ya. Santai ya. Ini tuh Nina. untuk podcast apa sih? Nah, ini ya, ngobrol-ngobrol aja nih.
Ini sebelumnya udah dikasih tahu belum sama Bibot topik apa yang lagi dibahas kita malam ini? No, sama sekali gue baru dihubungi Bibot gimana sih, Bot? Itu dia yang keren. lalu. Itu kerennya Karina Diet. Aduh. Ayo dong, Gif. Kita bahas. Oke, kita lagi bahas masalah kalimat yang keluar dari orang, lu sih enak gitu. Pernah nggak punya pengalaman lu sih, ntar dulu, kok gue jadi konotasinya jadi beda ya? Lu sih enak gitu. Kenapa? Jadi awkward gitu gue anjir ribet. Nggak, kan biasanya gini nih, kayak misalnya orang nanya gitu kan, lu sih enak bisa gini, lu sih enak Ya. single, lu sih enak udah punya keluarga kayak gitu-gitu loh, atau lu sih enak banyak duit kayak gitu-gitu. Tapi kan kita belum tahu permasalahan orang masing-masing kan, seperti itu. Ya. Nah, kalau tanggapan Nina sendiri tentang orang-orang yang bisa bilang lu sih enak itu gimana? Satu, ya itu gue kalau pengalaman emang sering ya, bahkan ketika kan kalau sekarang posisinya gue single mom gitu, tetap aja ada yang ngomong, oh lu sih enak single, lu orang tua tapi single gitu, jadi lu bebas mau kemana aja. Itu paling sering tuh, yang paling sering. Pas. Dapat insight Berarti baru pas. kita nih. Iya, benar. Iya kan, jadi Nah, lu menanggapinya itu gimana? gue sih selalu bilang, ya semua pasti balance gitu. Gue enak bisa main kemana-mana aja, tapi gue punya resiko A, B, C gitu. Sebenarnya sama kayak lo. Kalau gue biasanya gue balikin lagi. Nah, Kalau lo bilang gue lebih enak karena gue bisa kemana aja, gue balikin lagi. Lo malah enak kalau keluar lo nggak pusing nitipin anak, karena lo punya bini atau lo punya laki. Kalau gue mau nitipin anak, pusing mau main. Gitu, gue balikin lagi. Nah, permasalahannya apakah ketika ada orang yang bicara lu mah enak, itu harus kita konten. balikin? Ya. It's your choice gitu. Kalau buat gue beberapa kali gue balikin karena gue lagi pengen nanggepin gitu. Atau yang gue rasa nih orang kayak gitu terus ke gue gitu. Kayaknya gue perlu kasih sedikit bercandaan gitu. Tapi nggak mesti, karena satu, lu nggak punya kewajiban ngejelasin apapun, gimana pun itu private life lo. Yang kedua, kalaupun kita jelasin belum tentu dia ngerti. Jadi daripada buang energi, mending nggak perlu jelasin. Gitu. Oke. Iya, makanya itu dia kan. Berarti kalau seandainya, kayak kan ada juga yang jawabannya kayak, lu mah enak. Iya, emang. Ada yang malah dinyelotin ya? Itu dinyelotin balik ya? Nah, ada nyorotin balik kan. Terus ya ada gitu kan, lu mah enak. Terus kenapa? Tapi ada juga yang akhirnya jadi baper, Ram. Ada yang jadi baper, ada yang jadi baper. Ya itu dia, makanya ketika lu bicara lu sih enak terus lu dibalikin lu sih enak, nah jadi baper, maka itu kan jatuhnya tuh akan kayak di saat momen itu ya lu jatuhnya karena kayak Karina, lu akan membalas, lu akan menjawab, lu akan counter. Ketika lu baper dan momennya lu pengen jawab, ya lu akan mengcounter hal itu gitu loh. Iya. Kalau lu berusaha nahan atau bahkan lu lebih jutek, sebenarnya mengcounternya gayanya Karina lebih soft daripada mengcounter dengan bahasa yang iya emang. Terus kenapa? Nah, kalau tadi kejadiannya kayak Bibot kan agak mendem nih. Ya, nah kalau gua kan lebih nahan tuh, gua nggak Lebih nahan terus mendem. Muka lu Yang sekarang mabok. mata lu sekarang udah agak ke Koreaan gitu buat sipitnya. Anjing Lebih mirip apa? Enggak, lu mata lu lebih mirip kimbap ya, Bob. Makan. Anjing apa? Apa serangnya? Mirip Korea Utara lu ya. Kim Jong Un dong. Oke. Oke. Karena selain masalah single parent gitu, ada apa lagi nggak sih yang pernah diserikin sama mungkin temen yang ngaku-ngakunya temen atau mungkin temen deket gitu yang pernah bilang ketika lo lagi cerita atau curhat terus tiba-tiba dia langsung ya lu sih enak gitu. Lo pernah nggak dapet pengalaman kayak gitu? Pernah. Berikutnya adalah yang paling sering gue jumpain ketika dibilang lo sih enak temennya banyak.
Nah, itu juga paling sering tuh, apalagi berhubungan dengan project gitu kan. Oh lu sih enak bisa kan, kadang kita bercerita nih ketika ada pertanyaan-pertanyaan, sekarang lu kerjanya apa? Biasanya berlanjut dengan, oh gue biasanya ngerjain ABC gitu, project gitu. Kok bisa? Oh ya kebetulan memang gue diajak kerja sama ABC. Terus biasanya tuh muncul tuh pertanyaan tuh, ah lu mah enak, temennya banyak gitu kan. Padahal sebenarnya juga ya at some point kalau memang kita lagi ya gue pasti bertujuan ya separuh nge-counter, separuh juga ngasih tahu gitu. Kalau nggak itu nggak jaminan gitu loh. Bahkan beberapa teman gue bisa nangkep project-project kakap walaupun temennya sedikit. It's all about time sama memang you punya rezeki, kalau gue bisa ngomong gitu, you punya rezeki, ya kan, you punya luck gitu. Jadi kalau indikatornya adalah kondisi enak dan gak enak, kayaknya terlalu kecil gitu. Biasanya gue kalau ngomong serius kayak gitu ya, itu paling sering sih. Nah itulah kenapa akhirnya temennya Nina yang ini suka nanya-nanya, lu gimana, pada akhirnya ngomong lu sih enak. Nah dia tuh cuma pengen tahu karena ada rasa iri Karina, dan itu dia malah mempertegas lagi gitu loh, pengen tahu lagi, cuman hal itu doang gitu. Tapi kadang-kadang kata-kata lu si enak ini justru sedikit dibutuhkan buat sama orang-orang untuk mengetahui sebenarnya status dia nih kayak gimana sih di pandangan orang ini gitu, Bo. Contoh, gue masih belum nangkep nih. Untuk mengenal status gimana? Oke. Ketika lo ada di level tertentu gitu, lo memberikan pendapat, lo ngobrol-ngobrol, terus ada nih temen lo mungkin yang ngomong gini, atau siapalah ngomong gini, ya lo sih enak sekarang, udah jadi ini gitu kan. Terus lo bilang dong, lo dalam hati lo kan berbicara gini, ya tapi kan nggak gampang bro, lo harus lihat perjuangan gue kan dari dulu sampai sekarang. Dia kan berbicara seperti itu sebagai pembelaan, tapi dalam hatinya, dalam pikirannya adalah, oke, berarti status gue sekarang dipandang dia begini. Oh, oke. Buat pride dirinya sendiri lah ya, yang ditembak sama orang lain. Oke. Tapi kalau gue pribadi om, kayak misalnya lu siapa anjing kayak gitu, lu kayak ganggu. Kalau menurut gue sih ganggu om ya. Karena kalau temen yang menurut gue temen itu nggak bakal ngomong kayak gitu sih, walaupun itu jokes. Kalau jokes sih kalau gue kayak anggapan ya udahlah itu cuman bercandaan mereka dia doang. Tapi kalau karena makanya gue balik lagi, kadang-kadang kalimat lu si enak itu timbul karena biasanya sih karena di saat momen-momen kita kasih masukan. Nggak apa-apa kan sampai gunting kuku ya, nggak apa-apa kan sampai gunting kuku. Lu sih enak pot, gila. ASMR. Dia gunting kukunya sebentar, mikirnya yang lama dia. By the way, kita harus tahu dong, Karina lagi sibuk apa sih akhir-akhir ini? Dia produser loh. Masih kerja. Produser kan, masih produser. Ya kan? Iya, sekarang produser. Sekarang gue produser. Produser apa nih, musik, podcast, video, siaran, video. Oh video. Dia punya YouTube channel, namanya Kokiku TV. Dia masih nggak, Nin? Nah, sekarang gue udah pindah ke Asian Parent, parenting. Udah 3 tahun lebih. Tapi gue tuh jadi keinget deh ke soal si enak, lo mah enak tuh sebenarnya kayak tadi pembahasannya Kak Ilham soal ada momen-momen tertentu gitu. Nah, gue tuh pernah baca bukunya Berani Tidak Disukai. Ini bahasa Indonesianya tuh Berani Tidak Sukai judulnya ya, kalau nggak salah, yang punyanya Ichiro Kishimi. Nah, itu tuh ada satu pertanyaan jadi itu buku tentang filsuf sama seseorang yang tiba-tiba pengen mematahkan teori si filsuf ini gitu. Dia menanyakan pertanyaan yang sama gitu. Oke. Saya punya temen yang hidupnya kayaknya gitu-gitu aja. Terus selalu menyalahkan keadaan bahwa orang lain, intinya mah orang lain tuh mah enak, punya A, B, C, bisa A, B, C. Sedangkan dia tidak. Nah, at some point si filsuf itu menjelaskan bahwa ketika keluar kayak statement atau pernyataan yang lo mah enak, sebenarnya dia berusaha memvalidasi inferiority-nya dia atau ketidakmampuannya dia. Nah, itu memang dibutuhkan
seandainya dia sadar ketika dia tanya lu mah enak, dan ketika kita kasih masukan atau ketika kita kasih input dan dia mau keluar dari space-nya itu, dia berkembang. Tapi ketika dia tidak mau berkembang, sebenarnya tujuan utama dia nanya lo mah enak tuh sebenarnya buat memvalidasi ketidakmampuannya dia. Iya. Dan dia merasa bahwa this is me gitu sebenarnya kan. Makanya itu iya betul. Yang poin kedua tadi gue bilang, kadang-kadang orang yang memberikan pendapat atau nasihat ini lupa dengan stratanya, lupa dengan kondisi yang diberikan nasihatnya. Mungkin yang memberikan nasihat ini terlalu jauh harapannya terhadap orang yang diberi nasihat. Begitu, terlalu jauh. Misalnya gini, dia kondisinya ya kayak gue bilang tadi Gifat, dia kondisinya misalkan nggak kerja gitu kan segala macam. Terus yang memberikan nasihat ini sudah bekerja dengan kondisi nyaman. Dan dia memberikan nasihat kepada orang yang nggak kerja ini, misalkan ya kayak tadi gue bilang tadi, lu coba dong beli kamera yang bagus terus lo ngevlog segala macam ini itu kan terlalu jauh gitu kan. Sedangkan dia sendiri kondisinya nggak kerja gitu kan, dan si temannya ini mungkin punya segala sesuatunya karena dia kerja. Nah itu kan strata yang terlalu jauh, itulah yang pada akhirnya dia bilang ya lu sih enak. Gitu. So kalau kita memberikan kayak gitu pun, kayak masukan atau pendapat pun, kita harus melihat jarak untuk ngasih pendapatnya itu gitu loh. Gua ketemu sama banyak orang yang di tempat gua kerja sekarang, ya, mereka itu gua nggak pernah memberikan yang lu coba dong beli speaker, lu coba dong beli ini, enggak, gua nggak akan bilang kayak gitu. Gua cuma bisa bilang sama mereka adalah coba aja lu fun, kalau lu ada orang yang ngasih lu nyanyiinnya satu lagu abis, segala macam. Ya gue gak akan ngasih dia masukan-masukan yang terlalu tinggi, karena ketika gue ngasih masukan terlalu tinggi, dia akan berpendapat seperti itu pasti. Ya lu masih enak om. Kan itu. Berarti di situ sama buat kayak gitu, buat ketika mungkin ada orang yang lo ngomong sama lu sih enak atau segala macam, balik lagi sih. Emang karakter orang itu sama kita juga harus introspeksi. Oh mungkin kita terlalu jauh nih berharap dari dia dengan kondisi yang di sekarang yang kita nggak tahu. Benar. Jadi dari dua sisi ya. Jadi dari si yang merasa posisinya nggak enak dan yang ngerasa posisi yang dibilang posisinya enak ini harus sama-sama ngelihat gitu, sama-sama tahu kondisinya gitu. Oke. Karina, mungkin ada pesan-pesan buat orang-orang yang suka mengeluarkan statement lu sih enak. Dari Karina sendiri gimana? Karina anak berapa kan? Anak 1. Oke, kelas berapa? Mau masuk SD, baru mau 7 tahun salah. Oke. Baru 7 tahun. Iya. Oke. Pesan-pesannya adalah gue nggak bakal nyuruh untuk stop bilang lo mah enak ke temen-temen lo. Kalau dirasa lo sadar dan lo nyaman untuk ngomong itu, ya. Cuma yang pesan gue adalah kalau mau ngucapin sesuatu atau mau ngomong sesuatu, kenalin dulu kondisi sendiri sih. Jadi kalau memang lo ngerasa bahwa hidup gue nggak enak dan hidup dia jauh lebih enak, dan lo merasa dengan bilang kayak gitu bisa bikin kondisi lo lebih baik, gitu. Sok tidak ada larangan untuk ngomong itu gitu ya. Cuma again, kita nggak bisa compare perjalanan kita sama perjalanan orang lain. Kita cuma bisa compare perjalanan kita sama perjalanan kita sebelumnya. Kalau ada yang lo dapet, ada value lebih yang lo rasa lo punya dari orang lain, tapi lebih unik aja daripada orang lain atau beda aja dari orang lain, nggak ada salahnya buat appreciate itu, sama nggak ada salahnya untuk say thanks sama diri sendiri. Sehingga kalau kita latihan itu terus menerus, kita jadi terbiasa lebih seneng compare diri kita sama diri kita sebelumnya dibanding compare sama hidup orang lain. However, hidup kita sama orang lain akan nggak pernah sama. Oke. Cocok kerja di parenting. Tepuk tangan. Oke. Terima kasih banyak Karina buat waktunya. Kenapa, Bang? Gue juga bisa kok jadi expertise di parenting kalau diundang. Boleh loh. Butuh badut ya. Gue punya podcast parenting loh kalau mau diundang. Butuh badut. Kalau gue nggak bisa gitu. Butuh badut nggak? Kita bisa jadi badut.
gue punya 2 anak yang kebetulan anak-anak gue suka banget sama gue. Ya iyalah. Lo bapaknya gila. Kalau nggak suka sama bapaknya bingung BG. Gila lo ya. Oke Karina, terima kasih banyak ya Thank you, waktunya Karina. udah malam-malam Terima kayak kasih gini. ya. Thank you banget. Thank you. Bye. Bye. Nah, Ilham hilang dah tuh. Enggak hilang. Ada Oh lo nggak hilang? gue salah mencet. Nggak apa-apa. Itu karena umur. Ini banget sih. Kayaknya lu mesti ngopi deh Am. Iya. Lu udah mesti minum yang seger-seger lah, kalau paling nggak minum yang seger-seger lah. Benar. Gue juga pengen minum dulu. Pengen minum dulu lah. Minum apa? Lo lagi minum apa sih? Gue, nih gue lagi minum matcha dari toko kopi Platera. Oke, gue juga punya minumannya. Apa? Mana? Bentar ya. Ini kita akhirnya Coba lu minum apa? kita akhirnya gak ada yang barengan kan? Enggak ada. Coba gimana, lu minumannya apa? Minuman lu mana? Lu mana buat minuman lu? Ya tenang aja, tunggu Ilham dulu. Oh. Bos balik bos katanya. Kenapa tuh bos balik bos? Temen gue. Thank you guys. Nah, minuman apa? Gue minuman matcha dari kopi Platera. Toko kopi Platera. Nih. Lah? Tuh. Weh, nih lo lihat gue. Lu apa sih? Tuh lu minum Nah, apa? mana nggak kelihatan Am? Lu nggak kelihatan Am? Gue gula aren latte dari toko kopi Platera. Enggak kelihatan. Sama. Ah? Nih, Nggak sama. Lah, lu Platera Oh, iya. juga. Lah gua juga tau coklat. Sama. Gila. Tapi gua mau Keren, kasih keren. mau kasih fun fact-nya dulu nih minum ini gimana. coba Gimana? menurut lo. Lo apa coklat ya? Iya. Kalau menurut Oke. gue kulkas gue mati jadi nggak dingin. Oke. Terus akhirnya gue bawa ini, ada gelas, gue kasih es. Terus pas gue minum nih, enak banget. Kalau gue, Mantap. kalau menurut gue suka apa es coklat tuh yang nggak terlalu manis. Nah ini agak pahitnya pas kalau menurut gue. Ini pas banget. Kalau gue kenapa gue minum matchanya dari toko kopi Platera nih? Soalnya matcha ini bikin pecah sob. Kok keren? Kopi matcha. Toko kopi Platera. Mantep kan? Lo minum yang rasa apa? Kalau gue sebagai anak milenial, yang pastinya gue kan suka ngopi nih. Nah biasa tuh kopi tuh kadang-kadang tuh suka apa ya? Kopinya strong, terus ininya kurang gitu kan. Ada yang kopinya terlalu soft, kebanyakan susunya. Gitu kan kayak, wah ini kopinya sih enak nih, tapi susunya terlalu banyak nih. Oh, iya. Wah, ini kopinya pas nih, tapi kurang seger. Ya sering-sering kayak gitu. Nah, untuk aren latte yang ini, lo bisa nikmatin rasa kopi tanpa pakai tapi, bro. Oke. Gue pesen tuh. Gue mau. Ini gue sering banget beli kopi toko kopi Platera. A bottle of your daily mood booster. Wes. Artinya apa tuh gak? Apa Gip? Artinya Gip? Dilarang merokok di saat lagi minum kopi. Masih ya. Makasih Platera, toko kopi Platera. Thank you. Toko kopi Platera keren. Abis. Mantap. Lu, Enak banget macanya. Kopi Platera nih kayak ini, coy. Gua anggap nih dia nih kayak Sir Alex Ferguson waktu ngeliat Cristiano Ronaldo. Wow, ngeliat bintang ya. Yo event. Dia ngeliat podcast ini tuh kayak ngeliat Sir Alex Ferguson, kayak ngeliat Cristiano Ronaldo yang belum jadi bintang, tapi dia udah tahu ini punya skill nih. Dodo Mana. Bukan tembakan. Salah. Please.
Kenapa Bibot joget begitu? Jadi kalau dia sebelum gue terlambat, gue duluan masuk. Woi. Dan Tapi ini- alhamdulillahnya kualitasnya oke banget sih. Oke banget emang tuh kopi Platera itu. Mantep banget. Ini kalau gue lihat Oke. kalau gue di sini yang pengen juga kopi Platera bisa langsung ke Instagramnya di platera.id. Nah, di sini ada nih kemasannya. Oh, iya, Platera.id. Oh iya, Oh. platera.id. Betul. Platera.id. Pesen enak Ada banget. ada kalau di kemasan ini ada 8 pilihan rasa. Apa aja tuh? Aren latte, matcha latte, hazelnut latte, caramel latte, matcha, coklat, regal dan red velvet. Waduh. Wah, Kalau lu, mantep banget kan? Om Cumi, menurut lu kopi arennya berapa nilainya? Dari 1 sampai 10. 9,5. Woi. Tapi emang ini enak banget ya. Gua Iya, iya, iya. 9,5. Gua kalau matchanya gua kasih nilai dari 1 sampai 10 11 lah. Anjir, jilat banget ya gue ya. Enggak. 9. Matchanya rasanya green tea banget. Oke, kita akhirin ke podcastnya pada malam hari ini, guys. Udah nih. Gitu doang. Lu nggak nanya gue? Oh iya lu dong, Ayo, lu dong. 1 sampai 10 gimana? Gitu, tektokannya biar gitulah. Oh iya, lu buat 1 sampai 10 berapa buat? 100 ya? Menurut gue sih 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sih. Anjay. Kenapa nggak ada duanya buat? Yang emang gak ada duanya, enak banget soalnya. Sih, cakep. Tektokannya enak ya. Terima kasih Givan. Cumi mah diem aja anjing. Ya udah kalau gitu untuk topik hari ini cukup sampai di sini, bahwa kita memang harus gak perlulah membanding-bandingkan kehidupan kita dengan yang lain. Setuju banget. Gitu.